Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zulfaria Memi, absen 5. Saya Maria Agustina, absen 26. Saya Afida Damayanti, absen 4. Saya Delia Kumara Dewanti, absen 2. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan materi rangkuman tentang pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi menjadi 5. Pertama, mengenal jenis data. Pengertian data sendiri merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data bisa berupa angka, huruf, suara, maupun gambar. Jenis data berdasarkan cara memperolehnya. 1. Data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung dari objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan dari pihak lain. Data sekunder bisa diperoleh dengan cepat dan mudah karena data ini biasanya sudah tersedia dan tinggal kita mengambil dan mengumpulkan saja. 3. Jenis data berdasarkan sumber data. 1. Data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Kedua, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Kelima, pembagian jenis data berdasarkan sifat data. 1. Data discrete. Data discrete adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. 2. Data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Yang keenam yaitu jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama ada data cross-section. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu, contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT PLN bulan April 2006, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu data time series atau berkala. Data berkala adalah data yang datanya menggambarkan suatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai 2006. Yang ketujuh yaitu klasifikasi data berdasarkan sumber data. Yang pertama ada data internal. Data internal adalah sebuah data asli yang menguraikan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Data ini dihasilkan melalui penelitian sendiri, bukan data hasil orang lain. Contohnya adalah data penjualan, data stok gudang, data pegawai, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang menguraikan situasi dan kondisi yang berada di luar organisasi. Biasanya data ini didapat dari hasil penelitian orang lain. Misalnya adalah data tingkat preferensi pelanggan, data konsumen dalam penggunaan suatu produk, dan sebagainya. Data eksternal memiliki dua jenis, yaitu yang pertama, data eksternal primer, data yang berupa ucapan atau tulisan dari orang yang memiliki data itu sendiri atau orang yang melakukan penelitian sendiri. Yang kedua, data eksternal sekunder, data yang diperoleh bukan dari orang lain yang melakukan penelitian, melainkan melalui seorang atau beberapa orang lainnya. Yang kedelapan yaitu metode pengumpulan data kualitatif. Yang pertama yaitu survei kuesioner. Pengumpulan data dalam penelitian tentunya harus dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Peneliti melakukan survei dengan cara menyebar kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitian. Kuesioner menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan data yang akan diukur secara numerik. Nomor 2, dataset statistik. Menggunakan dataset statistik merupakan tipikal penelitian kuantitatif. Penggunaan dataset statistik ini merupakan penggunaan data yang sudah tersedia. Dataset yang digunakan biasanya yang dikumpulkan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas. Cara ini biasanya lebih cepat karena yang dibutuhkan peneliti hanyalah mengakses dataset, tidak perlu menyebar kuesioner ke lapangan. Misalnya, peneliti menggunakan dataset hasil survei lembaga lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Yang ketiga yaitu wawancara. Metode ini biasanya digunakan dalam riset kuantitatif maupun kualitatif.
Wawancara ini merupakan proses pengumpulan data menggunakan formulir yang menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Dalam riset kuantitatif, tipe wawancara yang digunakan dalam bentuk yang terstruktur. Yang keempat yaitu observasi. Observasi yang dilakukan untuk bahan penelitian harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam rangka memperoleh data penelitian. Praktik observasi melibatkan pengerahan beberapa indera peneliti, terutama penglihatan dan pendengaran untuk menangkap fenomena di sekitar yang bisa dijadikan data. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama, teknik wawancara. Teknik yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif adalah wawancara mendalam, yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Yang kedua yaitu observasi. Observasi merupakan proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah tempat, pelaku, kegiatan, atau peristiwa, dan waktu. Yang ketiga yaitu teknik dokumen. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, berupa sumber tertulis, film, dan gambar. Selanjutnya yaitu konsep perlindungan data privasi. Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah ia akan bergabung dengan masyarakat. Kemudian akan dibagi atau bertukar data pribadi di antara mereka, serta hak untuk menentukan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya yaitu visualisasi data. Menurut tabel visualisasi data atau data visualization adalah tampilan berupa grafis atau visual dari informasi dan data. Dalam penerapannya, visualisasi data kerap menggunakan beberapa elemen seperti grafik, bagian, hingga peta. Tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk mengomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna lewat grafik informasi yang dipilih secara tabel dan grafik. Manfaat visualisasi data. Yang pertama, membawa wawasan lebih cepat. 2. Membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat. 3. Memberdayakan orang dengan advance analytic. Yang keempat, meningkatkan nilai produk atau jasa. 5. Meluangkan lebih sedikit waktu untuk permintaan analisis custom. Jenis-jenis visualisasi data. Yang pertama, grafik. Grafik adalah visualisasi data yang menggambarkan hubungan numerik antara dua variabel. Macam-macam grafik antara lain adalah grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, grafik luasan, grafik solid, dan grafik piktorial. Yang kedua, diagram. Diagram adalah berkas garis dan simbol yang dirancang untuk menunjukkan hubungan, gambaran umum, atau ringkasan suatu proses objek. Ketiga, peta. Peta atau chart. Peta yang biasa juga diistilahkan karta merupakan kombinasi dari piktorial, grafik, numerik, atau material verbal yang bersama-sama akan menunjukkan visualisasi yang jelas dan ringkas dari suatu proses atau hubungan. Macam-macam peta antara lain adalah peta pohon, peta arus, peta garis besar, dan peta tabulasi. Yang terakhir, kurtun. Kurtun adalah gambaran piktorial, karikatur, simbolisme, dan humor. Kartun dapat mengekspresikan ide secara tunggal ataupun secara berurutan yang menggambarkan suatu kriteria atau dongeng sehingga terwujud apa yang sering disebut dengan komik. Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.